karena aku kurang ngerti. Ci, kamu udah ngerjain tugas belum? Tugas? Tugas yang mana? Ada tugas buat kasih dulu. Kayaknya aku lupa sih, soalnya tadi malam aku main game sampai tengah malam. Jadi nggak aku buat. Kalian ngerti nggak? Enggak. Kamu gimana? Aku juga enggak, kita udah hafal rumus sama ngikutin cara pengerjaannya tetap nggak dapat. Apa kita lihat juga aja ya? Boleh? Iya kan. Nah, ini nggak sih? Iya. Nah, ya betul itu. Kasih. Kasih. Ci, kok kamu nggak ikut ngerjain sih? Iya deh. Kerjain dong tugas kita juga. Oh, serah dong kalau mau ngapain. Wah, kok malah cetan sih? Ini kerjain tugas kita. Lagi ngapain, nak? Lagi belajar sih, Ma. Kalau lagi belajar, jangan sambil main HP ya. Mama tahu kamu main HP itu sebagai media hiburan, tapi kan HP juga bisa sebagai media pembelajaran. Gunakan HP dengan bijak ya, nak. Iya, Ma. Maaf ya, Ma. Ya, sini HP-nya Mama syariin aplikasi untuk belajar. Ini, pakai aplikasi ini kamu bisa belajar. Jadi kamu nggak gunain HP untuk main aja ya. Oke, Ma. Ini apaan sih? Lagi apa kamu? Gua main game doang. Oh. Pada orang tua Dinda silakan masuk. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Jadi di sini saya ingin melaporkan terkait anak Ibu si Dinda, Bu. Nah, anak Ibu ini merupakan salah satu anak yang berprestasi di kelasnya, Bu. Alhamdulillahnya. Dilihat-lihat dari nilai Dinda pun ada mengalami kenaikan, Bu, sehingga membuat dia mendapatkan peringkat pada semester ini. Dan saya lihat juga si Dinda ini pandai dalam memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran, Bu. Nah, mungkin itu saja sih, Bu, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Semoga Dinda bisa mempertahankan prestasinya, ya, Bu. Dan terima kasih ya Bu telah membimbing anak saya selama ini sehingga anak saya bisa berprestasi, Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya izin pulang dulu ya, Bu. Oke, Bu. Jadi jalan ya, Bu. Kepada orang tua Cici, silahkan masuk. Selamat siang, Bu, sebelumnya. Ya, siang, Bu. Jadi di sini saya ingin melaporkan terkait anak Ibu si Cici. Jadi lihat anak Ibu ini sudah kecanduan untuk bermain gadget, Bu. Di kelas pun dia seringkali bermain HP-nya, Bu, dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Gak mungkin Ibu tahu dari mana? Ibu 24 jam sama anak saya. Itu tuduhan palsu tuh Ibu. Jadi saya juga mendapatkan laporan dari teman-temannya si Cici, kalau si Cici ini dalam pembelajaran kelompok dia bermain gadget saja, Bu. Dia chatan sama pacarnya, bukan malah ikut diskusi, Bu. Gak mungkin Bu, anak saya kayak gitu Ibu.
Anak saya itu anak yang baik-baik ya ibu. Juga nggak mungkin kalau anak saya pacaran. Saya udah bilang tuh nggak boleh pacaran, emang nggak boleh pacaran ibu. Ibu jangan nuduh-nuduh ibu, nggak boleh, dosa. Jadi bukannya saya ingin menyalahkan anak ibu dan bermain gadget. Maksud saya memberitahukan hal ini itu agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi kepada si Cici Bu. Dan saya juga menyarankan untuk ibu segera mengkonsultasikan si Cici ke psikolog agar tidak terjadinya dampak-dampak negatif dari penggunaan gadget ini Bu. Nah, psikolog ibu kira anak saya gila? Ayo Cici, bang. Ci, mau tahu aplikasi ini nggak? Bisa nambah teman baru loh, apalagi dari luar negeri. Aku udah pakai ini. Buat apa temen? Pacarku kan udah ada. Oh iya, kamu udah punya pacar. Udah. Mana? Cek, boleh lihat nggak? Boleh lah. Itu kenal sama dia ini dari Facebook. Nih. Loh, bukannya Om ini pegawai papaku ya? Ya udah beristri Enggak loh. kok. Dia katanya polisi. Oh enggak, aku yakin. Enggak, bukan. Kamu tuh salah orang gak sih? Iya, Om ini udah beristri, anaknya 3 lagi. Hah? 3 anak? 3 anak? 3 anak? Nah, setelah melihat permasalahan dalam penggunaan teknologi tadi, apa aja sih dampak negatif dari hal tersebut? Dampak negatif dan berbagai resiko yang dapat dialami oleh anak saat mereka online dengan prevalensi yang sangat berubah dari waktu ke waktu, yaitu seperti cyberbullying, grooming, dan pelanggaran privasi. Dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi pada anak dapat memiliki implikasi yang lebih buruk ketika dampak tersebut tidak disadari oleh orang tua, sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas hubungan antara anak dengan orang tua. Selain itu, dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi pada anak antara lain kecanduan internet, membatasi aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Pada anak-anak biasa lebih cenderung terpapar radiasi elektromagnetik dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga radiasi ini menyebabkan gangguan fungsi otak, sulit berkonsentrasi, dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mata. Dapat juga terjadi cyberbullying, yaitu tindakan agresif yang disengaja dilakukan oleh kelompok maupun individu secara berulang-ulang dengan menggunakan media online. Tidak mampu bersosialisasi dengan sekitar. Selanjutnya ada cyberstalking atau menguntit secara fisik dengan menggunakan media online dalam bentuk teknologi seperti ponsel untuk mengejar atau melecehkan orang lain. Selanjutnya menyebabkan masalah pornografi dan kekerasan seksual. Yang terakhir ada cyber affair, yaitu adanya perselingkuhan online yang terjadi dalam sebuah bentuk ikatan romantis yang terjadi di dunia maya difasilitasi oleh dukungan teknologi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Nah, setelah mengetahui dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi pada anak, apa sih yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menghindari hal tersebut? Berikut penjelasannya. Bunda-bunda udah tahu nih dampak dan masalah ketika anak menggunakan internet tanpa pengontrolan ataupun pengawasan dari orang tua. Selanjutnya, terdapat 4 strategi yang dapat bunda-bunda lakukan ketika anak menggunakan internet. Yang pertama, yaitu melaksanakan activate co-use. Yang kedua, technical restriction. Yang ketiga, interactive restriction. Dan yang keempat, monitoring. Nah, strategi activate co-use ketika orang tua duduk bersama anaknya yang sedang menggunakan handphone. Jadi orang tua dapat membersamai anak ketika menggunakan handphone dan dapat mengontrolnya apa aktivitas yang dilakukan oleh anak ketika menggunakan handphone tersebut. Yang kedua yaitu technical restriction. Technical restriction ini di mana orang tua memasangkan software atau perangkat lunak yang dapat memonitoring atau mengontrol apa saja kegiatan anak yang dapat dilakukan di handphone tersebut. Strategi yang ketiga yaitu interactive restriction, di mana orang tua membicarakan langsung kepada anaknya apa saja yang dapat diakses oleh anak. Berbeda dengan teknikal tadi, kalau teknikal itu memasangkan software, kalau misalnya interaktif, orang tua langsung membicarakan kepada anaknya.
Strategi yang terakhir yaitu memonitoring. Monitoring ini strategi yang dapat dilakukan orang tua dengan memeriksa secara berkala apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh anak di handphone tersebut. Nah, selain strategi tadi, terdapat hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak menggunakan teknologi. Yang pertama yaitu mengarahkan penggunaan teknologi pada anak sehingga anak tidak terlalu bebas dalam penggunaan teknologinya. Yang kedua yaitu memahami informasi pada media online sehingga orang tua tahu apa yang dihadapi oleh anaknya. Yang ketiga yaitu mengimbangi waktu antara dunia nyata dan penggunaan teknologi pada anak. Yang keempat yaitu meminjamkan gadget sesuai keperluan anak. Yang kelima, memilih aplikasi yang positif. Yang keenam, meningkatkan interaksi bersama anak sehingga anak tidak terlalu terpaku dalam penggunaan teknologi sehari-harinya. Lalu yang terakhir, memantau aktivitas sosial anak di dunia nyata. Sekian dari kelompok 1, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.